bersyukur atas kasih Tuhan kepada kami. Pimpin kami dalam ibadah pada pagi ini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan sertai kami untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus yang menyertai kami sehingga banyak yang haus kami belajar di dalam untuk mengenal dengan Allah benar. Penuhi kuasa para hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman-Mu. Sertai kamu, sertai kami semuanya, berkatilah umat-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita pagi ini untuk sama-sama belajar ya di firman Tuhan di dalam 2 Raja 5 ayat 1 sampai 27. Saya akan baca ayat yang pertama sampai yang ke-5. Saudara baca ayat 6 sampai yang ke-10. Kemudian ayat 11 sampai yang ke-15 saya akan membaca. Kita masing-masing membaca 5 ayat. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa ketahuan seorang anak gadis dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentu nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah pergi dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergi Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong kain. Silakan saudara baca. Tapi pergilah Naaman dengan berusaha sampai berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggilkan nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Papar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hatinya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudianlah kembalilah ia dengan seluruh masukan kepada abdi Allah itu. Setelah sampai
tampillah ia di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pembelian dari hambamu ini." 16. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, tuanku." Elisa menyuruh aku mengatakan, "Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, belikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Namun Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pudi-pudi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan di seluruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampillah ke depan pintu, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi ke mana-mana." Ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah itu pergi ke orang mereka yang mendapat engkau sekarang engkau telah dengan itu dapat memperoleh dari kebutuhan orang mereka, tapi tidak Mari kita berdoa. Tuhan, pimpin kami, firman sudah kami bacakan semuanya. Kira Tuhan berikan hikmat kepada kami, supaya hamba-Mu dapat juga menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ini cerita yang sangat luar biasa. Ini cerita yang sangat unggul di dalam Perjanjian Lama. Di satu kitab di dalam 2 Raja-Raja ini ada satu cerita yang begitu unggul, yang pada hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Ada seorang panglima yang bernama Naaman. Ya, dia orang yang sangat terpandang. Dia orang yang mempunyai tentara yang sangat banyak. Dan dia adalah seorang panglima yang hebat. Dan dia seorang yang memang gagah perkasa. Tapi sayangnya dia sakit kusta. Sayangnya adalah sakit kusta. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam hidup kita ya, ada seorang wanita yang cantik sekali, ya, cantik sekali, tapi bodoh betul. Ya. Ada seorang wanita yang sangat pintar, tapi dia marah. Ada wanita lagi yang sangat cantik dan pintar dan kaya, tapi hatinya jahat. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Hah? Ya kan saya bilang 3. Pilih yang mana? Jadi
tiga-tiga itu tidak ada perfect. Coba bayangkan ya, bentuk penyakit kalau kita hadapi satu penyakit. Banyak orang punya problem penyakit, cuma tidak diceritakan keluar. Ada orang yang punya problem penyakit apa? Susah tidur, gak bisa tidur malam. Ada yang orang yang punya penyakit sampai sekarang belum ketemu pacar. Ya, aduh, dia bukan nggak mau, nggak ketemu. Nah, ada yang punya penyakit juga, penyakit nggak punya anak. Ada penyakit juga, anak kebanyakan. Ya. Dan juga banyak sekali suami istri juga banyak persoalan. Ya. Kemudian di dalam pelayanan juga banyak masalah. Ya. Kemudian di kerja bos yang menjengkelkan. Dan kemudian di dalam kita pengembala banyak orang datang tapi nggak bertobat-tobat gitu. Nah sekarang kalau kita belajar dari kitab sejarah, ada satu sejarah ini. Coba sekarang saudara pikirkan, ya, apa yang bisa membuat seseorang itu mau merendahkan hati? Apa yang membuat seseorang mau merendahkan hati, menjadi seorang yang mau merendahkan hati? Apa yang mendorong dia? Orang yang bisa merendahkan hati ketika orang itu mendapat musibah. Orang tidak bisa merendahkan hati dan bersandar kepada Tuhan ketika dia belum pernah mengalami satu persoalan yang besar. Selama dia belum ada persoalan besar, dia selalu sombong dan pencongkak dan penuh dengan kesombongan dan keperkasaan. Ketika dia menghadapi satu persoalan besar, penyakit yang dia alami, maka dia akan bertutup di hadapan Tuhan dan mohon pada Tuhan. Apa yang dialami Naaman? Dia orang terpandang. Kita mencatat pada ayat 1 kita baca bersama-sama, ada dia seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi oleh Raja Aram. Dia selalu memberikan kemenangan kepada Raja Aram. Dia seorang pahlawan yang sangat terpandang di sekitar. Raja Aram sangat sayang kepada Naaman. Raja Aram sangat merespek dia. Raja Aram selalu menyerahkan kepercayaan kepada dia. Saudara coba bayangkan, problem apa yang ada di dalam Naaman sehingga dia harus kena penyakit kusta. Orang kayak gini begitu hebat bisa kena penyakit kusta. Apa yang dialami dia? Problem apa yang di dalam Naaman? Saudara tahu problemnya apa? Karena Naaman tidak mengenal Allah yang benar. Karena Naaman tidak mengenal Allah yang benar. Problem yang paling besar dalam hidup kita adalah kita tidak mengenal Allah, yaitu Yesus Kristus dengan benar. Kalau penyakit kusta itu bukan masalah besar, paling mati. Betul? Penyakit yang kita alami paling mati. Tetapi kalau tidak mengenal Yesus secara benar, itu masuk neraka. Itu masalah besar. Itu masalah besar. Kalau tidak mengenal Yesus secara benar, itu orang masuk neraka. Tetapi kalau soal penyakit itu paling mati, udah selesai. Tetapi tidak mengenal Yesus secara benar, itu masuk neraka. Nah, ini cerita yang harus kita sama-sama belajar. Saya bilang cerita yang indah, cerita yang sangat bagus. Nah, di mana Naaman ketika dia sakit penyakit kusta, ya, apa yang terjadi? Mari kita baca ayat kedua. Orang Aram pernah keluar bergelombongan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri. Orang-orang dari Arab itu sering bergerombongan menyerang wilayah Israel.
Setelah mereka menyerang Israel, mereka tuh mengambil gadis-gadis. Mereka menawan, menangkap gadis, dibawa pulang jadi budak. Nah, ada seorang gadis yang dibawa oleh rombongan itu memberikan kepada Naaman. Gadis itu adalah gadis Israel. Gadis itu adalah gadis Israel. Diberikan kepada Naaman untuk menjadi istri. Jadi saudara-saudara, bayangkan saudara, ya, seorang gadis kecil, seorang gadis yang masih mulus harus menjadi istri seorang laki-laki yang berpenyakit kusta. Bagaimana bayangannya itu? Coba bayangkan. Menderita. Bayangan itu kan bagaimana? Bayangan orang tuanya bagaimana? Nah, kita lihat ayat ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Berkatalah gadis kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari gadis kecil itu. Bukan jadi istri pertama, karena waktu zaman perang itu enak juga jadi tentara, istrinya banyak gitu. Ya, kalau ada nabi ambil pulang cocok, oke, angkat, ambil cocok, angkat juga. Ajari, pernah raja. Dasidi, pernah gak bermimpi jadi raja seperti itu? Kan ini aja raja, jadi raja yang punya pasukan yang banyak gitu. Ya, jadi kalau misalnya pergi serang, kurang bawa gadis, malah cocok, angkat aja. Nah, saudara, di mana gadis itu ada gadis Israel. Dia menceritakan satu cerita kepada nyonyanya bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Dia cuma cerita. Gadis itu yang mencerita itu ada gadis Israel. Gadis itu tidak dendam. Walaupun dia diambil menjadi selir daripada Naaman, dia tidak dendam. Walaupun Naaman itu soal penyakit kusta, dia tidak dendam. Walaupun dia ambil jadi budak, dia juga tidak merasa bahwa harus dibahas dengan kejahatan tidak. Tapi ia melihat bahwa Naaman itu, panglima itu menderita sekali dengan penyakit kustanya. Maka dia menceritakan cerita ini kepada nonyanya bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Gadis ini, kalau kita lihat dari cerita ini, gadis ini pasti rencana Allah. Gadis ini pasti sudah direncanakan Allah untuk Naaman. Karena tak mungkin orang Arab itu bisa kenal. Orang Arab itu adalah orang yang tidak pernah percaya kepada Yahweh, kepada Allah Israel. Orang Arab itu adalah orang menyembah berhala. Orang Arab itu ada menyembah dewa-dewa. Sehingga gadis itu ketika itu menceritakan semua cerita ini, maka Naaman tergerak dengan cerita gadis itu. Naaman tergerak dengan cerita gadis itu. Ayat 4 dan 5, mari kita baca. Lalu pergilah Naaman, memberitahukannya kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang di negeri Israel itu. Ayat 5. Maka jawab Raja Arab, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai
persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, saudara-saudara, Naaman ketika ini mendengar apa yang diceritakan gadis itu, Naaman menceritakan kepada Raja Aram bahwa di Israel ada orang yang bisa sembuhkan aku. Maka Raja Aram itu menulis surat kepada Raja Israel. Saudara-saudara, tapi sebelum saudara masuk ke sana, saudara melihat Naaman itu ketika mau berangkat ke Israel, apa yang Naaman bawa? Apa yang Naaman bawa? Apa? Nah, Naaman bawa uang untuk memberi kesembuhannya. Karena sudah dibiasakan orang Arab, semua kalau ke kuil mereka membawa persembahan untuk memberikan apa yang mereka inginkan. Jadi Naaman itu membawa semua apa yang bisa dia berikan untuk menyembuhkan dia. Ya, banyak orang seperti itu. Ya, banyak orang sudah sakit. Ya, kalau sudah sakit, saya bilang berapa uang pun dia akan keluar. Betul? Kalau sudah sakit, berapa banyak uang punya keluar, asal bisa sembuh. Tidak peduli. Ada sampai jual rumah, ada jual sampai jual tanah, segalanya. Yang penting sembuh. Waktu sehat, beri persembahan sedikit aja ke gereja, gak mau sama sekali. Tapi kalau sudah sakit, ya, saya tabit, dukun, ke goa, ke ujung kulon, kemanapun, asal apapun yang bisa makan, bisa sembuh. Tak kambing pun oke, yang penting bisa sembuh. Itu orang sakit begitu. Nah, ini di dalam ceritain Naaman itu membawa begitu banyak untuk apa? Dia mau memberikan satu kesembuhan. Mari kita lihat Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang berdosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Karena oleh kasih karunia yang dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus, orang yang bisa mengerti bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Tapi waktu saat itu belum ada Yesus, jadi maka dengan kebodohan dan kecerobohan daripada panglima Naaman ini, mari kita baca ayat ke-6 dan ke-7. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit. Nah, sebodoh-bodohnya ini raja dari Aram kirim surat kepada Raja Israel, suruh Raja Israel sembuhkan panglimanya. Lihat suratnya. Suratnya isinya adalah Raja Aram itu menulis surat, ya, kepada Raja Israel supaya Raja Israel itu menyembuhkan panglimanya Naaman ini. Nah, ini kita lihat. Ini ada satu yang membuat satu rencana kecerobohan. Padahal berita dari gadis itu membicarakan apa? Nabi. Gadis itu menceritakan Nabi. Yang dimaksud gadis itu ada Nabi Elisa. Yang dimaksud Nabi itu adalah Nabi Elisa
untuk menyembuhkan, tetapi dia mengirim surat kepada Raja Israel, meminta untuk menyembuhkan Naaman. Nah ini, orang lebih menghargai orang kaya daripada pendeta. Ya. Orang lebih menghargai orang yang berkuasa daripada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Nah ini kan satu hal kecerobohan yang begitu luar biasa. Maka Raja Israel itu tidak mengerti maksud daripada surah itu. Maka dikoyakkan surah itu. Mari kita baca ayat ke-7. Segera sesudah Raja Israel membaca surah itu, dikoyakkannya pakaian serta berkata, Allahkah aku ini? Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap, dianggap Raja Aram itu ngejek dia. Dianggap Raja Aram ngejek dia. Kurang ajar nih. Karena orang Israel percaya dalam perjanjian lama penyakit kusta itu tak ada satu pun yang bisa sembuh. Gak ada tuh, kecuali Tuhan yang mentahirkan Maryam. Di dalam perjanjian lama penyakit kusta itu penyakit yang menajiskan, penyakit yang mematikan. Ini benar-benar ngejek gua, ini benar-benar kurang ajar nih. Raja Israel bilang, ini kurang ajar nih. Masa cari gara-gara? Apakah aku ini Allahkah aku ini? Semua menyembuhkan dan mematikan, menghidupkan. Yang gak mungkin punya bisa sembuhkan. Wah ini kurang ajar. Ini mau cari gara-gara, mau berantem lagi loh. Kira-kira begitu. Ini kesalahpahaman sampai di situ. Mari kita lihat ayat ke-7. Ayat ke-7? Ayat ke-7 ya? Sorry. Ayat ke-8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah dia datang kepadaku, supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Allah seorang nabi di Israel. Elisa pesan kepada Raja Israel, jangan emosi. Biar dia datang kepadaku, supaya dia tahu di Israel itu ada seorang nabi. Elisa pesan kepada dia, karena Raja itu sudah malas kan mau perang lagi sama orang. Kurang ajar tuh, ngejek saya. Maka Nabi Elisa bilang, sudahlah, kamu pesan kepada Raja Aram, suruh Naaman datang kepada aku. Oke, terus ayat ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Elisa nggak mau keluar. Itu Naaman orang terpandang, datang datang ke depan pintu, bukan di dalam, bukan ke hadapan Raja Israel, di pintu Nabi, di pintu Nabi, di rumah pendeta, dia datang ke rumah pendeta. Ya, rumah datang di rumah pendeta. Kemudian pendeta nggak mau keluar, kayak datang ke rumah saya nggak mau keluar, saya suruh suster saya, just ngomong sama Amin. Ya, mau sembuh, mandi di kali Ciliwung 7 kali. Ya begitu. Ya, mandi di kali Ciliwung, ya 7 kali. Wah,
ini benar-benar ngecek lagi, ini benar ngecek lagi, ini ngecek 2 kali lagi, itu ngecek lagi. Nah ini terjadi satu hal yang sangat unik. Kenapa Elisa tidak mau keluar? Kenapa? Coba, saudara tadi udah baca ayat 1 sampai yang ke-10. Sekarang saya mau tanya pertanyaan. Kenapa Nabi Elisa tidak mau keluar? Tahu? Asli tahu? Kenapa Elisa tidak mau keluar? Kasih pikirin. Kalau dia duduk setengah sepihak, orang tidur. Siapa tahu? Karena Elisa tahu bahwa dia bawa banyak uang. Elisa tahu Naaman bawa banyak sekali uang datang di hadapannya. Tadi kan kita ngomong, waktu Naaman mau berangkat itu bawa berapa banyak uang? Itu 1 talenta berapa ya? Coba lihat kamu, 1 talenta berapa itu? 1 talenta berapa itu bawa di bawah kamus? Saya nggak sempat hari nggak saya buka di belakang. Satu kamus di belakang kamus, 1 talenta berapa banyak uang itu? Berapa banyak uang 1 talenta? Coba lihat. Di belakang ada kamus saya tulis 1 talenta berapa banyak uang itu? Berapa Dewi? Hah? 34 kilo emas ya? 34 kilo emas. Sekarang 1 kilo emas berapa? Gopek cing kali berapa itu? Coba. Nah, coba berapa ting dia bawa? Berapa triliun dia bawa uang itu? Ya, 1 kilo emas satu gram berapa? 500.000 kali 35 kilo aja ya. Itu berapa duit? Nah itu 10 talenta. Itu berapa T dia bawa uang? Maka Nabi Elisa gak mau keluar. Nah ini kita harus belajar. Kalau pendeta, udahlah, dia datang, lihat kepala ke atas langsung. Dari kalau misalnya Amin datang ke rumah saya, bukan dari semua karang, saya sudah suruh Yosua, suruh Pirit, suruh Rosid semua, bawa bendera semua. Ya, sampai depan rumah saya, semua pembantu rumah saya udah keluar depan. Benar, langsung sembah. Amin. Benar, betul. Pendeta sekarang keluar lah. Waduh, bukan keluar lagi, bisa bawa tenda di sana, tidur di sana. Nabi Elisa tidak mau keluar. Nabi Elisa tidak mau keluar. Dia menyuruh seorang suruhannya. Orang kepala suruhan berarti orang bawahnya, itu pembantunya, pergi keluar mengatakan kepada seorang panglima yang begitu tinggi, panglima yang begitu terpandang, dengan ngomong dengan apa? Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan dipulihkan kembali sehingga engkau jadi lahir. Jadi yang ngomong itu dia sembuh bukan Nabi Elisa, yang ngomong dia sembuh itu pembantunya. Ayo coba. Marah nggak? Orang datang kepada saya, terus saya nggak mau ketemu, ya, tiba-tiba ada datang jenderal datang ke saya. Datang naik kuda, namanya mobil Hermes, kuda nggak ada sekarang, naik mobil Hermes. Terus saya bilang, saya mau ketemu pendeta Elson. Saya bilang sama si pembantu saya, tolong kasih tahu dia, nanti kalau dia mau sembuh, pergilah, ya, berenang di Ancol, ya, 7 kali bolak-balik dan dia sembuh. Mana? Nah, Anda pasti berharap Nabi Elisa keluar untuk berhadapan dengan dia. Karena seorang panglima pasti berhadapan dengan seorang nabi, ingin berhadapan dengan orang yang berkuasa, gak mungkin mau hadapan dengan orang bawahan. Tuhan luar biasa. Tuhan bisa bekerja lewat siapapun. Coba kita lihat ayat ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri
memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta itu. Nah, Naaman kecewa sekali. Dia pikir bahwa Nabi Elisa keluar langsung pakai tangannya, wow, jaga nama Tuhan Yesus Kristus, pokoknya langsung pakai tangannya memegang semua kustanya dan menyembuhkan dia. Itu yang terjadi, pikiran-pikiran mistos, terjadi pikiran-pikiran mistos yang sampai hari ini kita semua masih mempunyai pikiran seperti itu. Pikiran-pikiran mitos ini, pikiran-pikiran tradisi ini yang terbawa sampai kita hari ini masih ada dalam pikiran itu. Maka begitu suka jemaat disentuh pendeta dengan ditumpang kepalanya, ditampal mukanya, ya, diulus-ulus badannya, senang banget dengan minyak urapan atau dengan apa saja. Itu yang terjadi dalam pikiran kita. Sampai hari ini itu mitos atau tahyul yang semacam yang sudah dibawa sampai ke daging kita, tradisi ini sampai hari ini. Nah, begitu juga Naaman, karena mereka menyembah dewi dewa, mereka menyembah berhala. Orang yang pernah menyembah berhala, dia punya pikiran selalu pikiran mitos. Maka kalau gereja melakukan hal-hal semacam itu gereja masih ramai. Kenapa? Pada umumnya kita masyarakat yang ada di Indonesia ini rata-rata lebih suka mistik, lebih suka mistiknya daripada kita bicara bahwa dengan perkataan orang aku. Yang itu banget main maju, senang kan? Senang. Walaupun kita boleh kepala itu, ya, wah senang. Nah, itu yang dipikir Naaman, kok gak terjadi gitu? Dia kecewa sekali. Kecewa Naaman tuh dan marah sekali. Ayat berikutnya. Naaman masih berpikir begini. Ini Elisa nggak mau keluar, udah buat saya kesel. Suruh gua mandi di kali Ciliwung lagi. Dia dianggap sungai Yordan sama dibanding sungai Abana sama Papal. Itu sungai Papal, sungai Papal sama sungai Sungai Papal dan sungai Abana, sungai yang lebih bersih, lebih bagus, lebih mewah, lebih indah daripada sungai Yordan. Sungai Yordan itu seperti itu, sungai yang biasa gitu loh menurut dia. Aduh, kok begini? Ya, kan lebih baik sungai yang lain saya mandi sana, ya, supaya aku tahir. Wah, dengan panas hati Naaman, panas hati Naaman. Tetapi saudara lihat baik-baik, pegawai Tuhan luar biasa. Ketika Tuhan mau menyembuhkan Naaman, walaupun Tuhan tahu Naaman tidak terima dengan cara perbuatan Tuhan. Walaupun Tuhan tahu Naaman ada seorang terpandang, tapi Tuhan punya rencana untuk menyembuhkan Naaman dengan cara Tuhan yang tidak terpikirkan oleh Naaman. Tidak terpikirkan oleh Naaman sama sekali. Dengan cara Tuhan. Seperti pada kesaksian dari jemaat yang di Cipra. Ya? Dia minum bodet sembuh. Ayo. Yang dia minum obat dari dokter berapa kali dokter? Sampai 2 kali dokter atau 2? Hah? 2 kali ke dokter. Berkali-kali gak sembuh. Akhirnya minum dia berdoa. Setelah itu dia habis selesai berdoa, dia makan bodet 1 biji langsung sembuh. Kan? Nah itu kan gak masuk akal. Nah ini yang terjadi gak masuk akal. Disuruh mandi ke sungai Yordan, dia bandingkan sungai lagi. Udah tadi satu, Nabi Elisa gak mau keluar. Nabi Elisa sendiri gak mau keluar. Kedua, Nabi Elisa suruh bawahannya ke tunggu saya lagi. Ketiga, suruh mandi ke sungai-sungai yang gak karu-karuan. Marah sekali. Tapi ini Alkitab menceritakan kita bahwa yang luar biasa adalah dengan panas hati Naaman, tapi Naaman harus tunduk.
Mari kita baca ayat ke-13 sampai ke-14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan pergilah, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Pegawainya ngomong sama Naaman, ya, bos, kenapa sih bos gak mau mandi? Seandainya Nabi itu suruh kamu, ya, suruh bos pergi ke goa yang penuh dengan kelelawar, berdoa, berpuasa 1 bulan untuk tidak makan, bos pun harus lakukan. Masa tuh mandi aja, bos masih kesel dan pilih-pilih semua. Kira-kira bayangnya seperti itu. Kira-kira seperti tersilatnya seperti itu. Ya. Seperti kita ngomong, ayo datang dong gereja. Percaya Yesus saja, kamu selamat. Kok gampang? Kok gampang? Nggak mau. Datang, belajar kitab. Percaya Yesus, maka kamu akan selamat. Kok gampang? Enggak masuk akal. Betul? Sama kan dengan apa yang dikatakan, pergilah kamu mandi ke sungai Yordan 7 kali. Ya, enggak masuk akal. Karena penyakit kusta tidak bisa disembuhkan, ada kematian. Nah, kemudian dia mengharapkan nabinya memakai ilmu apa atau pakai kuasa apa yang ada strongnya, sehingga dia bisa merasakan getarannya. Ya, saya pernah lihat di TV, ya, pendeta pakai alat belakang itu yang ada strongnya. Ya, ketika doa, langsung kena. Jangan bilang mantap. Itu boleh belajar. Boleh beli. Ya Pak sepi. Hah? Nah itu yang baterai yang penyambut tawa. Nah supaya rame. Kok nggak bisa cuma datang, pasang aja 2 biji di belakang itu, yang itu penyambut tawa. Ya kan? Ya baterai punya kan? Ke jalan-jalan sini buat doa. Ternyata itu ciamik, ada kuasanya. Benar, baterai juga kan ya. Begitu baterai mati, jalan. Ya, setuju lah ya? Ya, setuju dia. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa Naaman ini benar-benar merasakan bahwa kok saya suruh. Tapi Alkitab mencatat, itulah yang diajarkan Kristus kepada kita pada hari ini. Orang datang kepada Yesus dan percaya saja, dia sudah pasti selamat seumur hidupnya sampai dia hidup kekal. Itu sesimpel itu aja. Orang gak mau. Orang lebih suka yang aneh-aneh. Orang lebih suka yang ada sesuatu yang berinteraksi, yang sesuatu yang membuat sesuatu yang atraksi, yang bisa dilihat dengan mata dia, yang bahwa mengejutkan. Umpamanya di sini kita pakai apa? Pakai asap, ya. Kalau saya ketemu saudara, ini kan pakai kain hitam semua. Terus hitam, lampu mematikan. Terus gua masuk ke baju hitam lagi, kan? Tutup lagi. Hitam Tyson, ya. Kemudian pakai lagi kau keluar lagi. Tepuk tangan. Pendeta datang. Mau kayak gitu deh. Sunat. Nah, orang lebih suka kayak gitu rasanya. Wah, ini benar-benar pendeta datang. Nah. Kemudian apa? Supaya pendeta nggak percaya bagaimana? Pasang kaca. Ada kan? Yang sekarang yang pakai cek kaca-kaca itu ada sekarang. Kaca, kemudian sorot lampu, sorot ke mukanya, ada mana kaca tembak. Ada sekarang. Nah, cara gitu itu, cuman
Amin, kau coba amin, buat dandan kamu deh. Jangan kayak gini, bersurut aja. Ayo kita teruskan ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Inilah mujizatnya. Inilah mujizatnya. Ya, inilah satu mujizat yang luar biasa. Ada mujizat yang luar biasa. Maka saya berkali-kali saya katakan, kalau di dalam hatimu ada firman, ya, gak usah. Yang doamu siapa aja boleh. Orang enggak harus pendeta. Enggak. Saya belajar hari ini banyak sekali. Saya pikir, kenapa harus dia? Kenapa harus dia? Tidak harus dia. Firman-Nya menyembuhkanmu. Naaman bukan karena abdi Allah itu, Nabi Elisa mengomong. Nabi Elisa itu menyuruh suruhannya. Tetapi firman yang diterima oleh suruhannya itu disampaikan kepada Aman. Aman itu apakah mau taat firman atau tidak? Kemarin kita belajar masalah Logos dan Rema waktu pengajaran Alkitab di Bible. Firman itu ketika disampaikan, apakah kita mau tunduk atau tidak? Persoalannya di sana. Ketika kita mau tunduk kepada firman itu, maka firman itu mentahirkan kita. Tetapi kalau kita tidak mau tunduk kepada firman itu, tak mungkin ada satupun yang bisa dipulihkan. Ini Naaman itu harus tunduk pada firman, bukan tunduk pada Nabi Elisa. Karena Elisa tidak berhadapan dengan Naaman. Elisa tidak muncul. Yang disuruh Elisa ada suruhannya, menyampaikan firman-Nya. Ini saya katakan, David, katakan kepada bapak itu begini-begini. Bapak itu ngomong sama David, kenapa Pak Asa nggak datang sendiri? Nah itu, saya percaya firman itu lebih berkuasa dari perkataan soal pendeta. Firman itu lebih berkuasa dari perkataan soal nabi. Karena firman itu ada Allah, Allah ada firman. Yohanes 1 ayat 1. Itu sudah katakan, pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah, dan Allah itu adalah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu berkuasa. Kita harus tunduk pada firman. Kita harus tunduk pada Kristus, bukan tunduk pendeta. Tahu nggak? Berkali-kali saya ngomong, jangan tunduk pada pendeta, tunduk pada firman. Tunduk pada firman. Tunduk pada perkataan apa yang dikatakan Allah. Jangan diperkatakan pendeta. Perkataan pendeta itu tersilat, bisa tambah. Yang ngomong nggak ngomong. Tunduk aja apa yang dikatakan Allah, yaitu firman. Maka engkau akan tahir. Naaman tahir karena dia harus tunduk walaupun hatinya panas, walaupun dia gak terima secara moral, secara etika, gak terima. Nah kita harus belajar baik-baik. Kita harus belajar hari ini pentingnya pada ayat yang ke-16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesak supaya menerima sesuatu, dia tetap. Nah, ini hamba Tuhan yang benar, gak mau terima uang. Ya, ketika hamba itu mau jadi hamba Tuhan, dia tidak boleh terima. Punya motivasi menyembuhkan orang dengan uang, itu gak boleh sama sekali. Dia harus tulus.
Dia harus menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Ini kita harus ini satu hal yang penting sekali. Itu suatu nabi yang saya melihat, saya baca. Kenapa Nabi Elisa begitu kuasa luar biasa? Kenapa Nabi Elia mempunyai kuasa luar biasa? Ini contohnya. Dia tahu ketika dia jadi pelayan, dia tidak boleh terima apa-apa. Kalau mau jadi pendeta, mau uang, jangan jadi pendeta. Sudah, gak usah. Jadi dukun. Kalau mau jadi pendeta, sudah gak ada lagi uang. Gak boleh terima persembahan apa untuk dirinya, tapi untuk gereja boleh. Karena gereja kalau ada uang gak jalan. Karena bukan tahun abad 6, tahun abad 21 ditengah agama usir keluar kita semua sini. Ya, agamanistik gak bisa. Beraja untuk beri persembahan bukan kepada pendeta, tapi kepada gereja. Berikan semua uang kamu kepada gereja. Pakai untuk memuliakan Tuhan, pakai untuk pekerjaan Tuhan, pakai untuk meninggikan Tuhan. Itu yang harus kita belajar. Tapi kalau kita gak sentuhan kasih pendeta, saya gak pas ya. Kenapa ya? Karena ini mitos. Kembali, rusak otak kita semua. 8 tahun orang kasih persembahan, saya bilang mau untuk apa dulu? 8 tahun saya belajar ini. Itu saya pakai, ya gak apa-apa. Kalau mau saya ambil. Tapi saya gak mau pakai, saya kasih gereja. Siapapun yang saya kasih gereja selalu. Si saya tahu persis. 8 tahun saya pegang begini. Karena saya tahu setelah jadi pelayanan, lu masih mau uang, masih mau gengsi, masih mau penampilan, masih mau foya-foya. Itu bukan pendeta. Itu bukan seorang pelayanan. Itu sudah salah. Maka untuk itulah, ini contoh yang luar biasa. Elisa menjawab demi Tuhan yang hidup. Di hadapannya Nabi Naaman dia ngomong, aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, dia tetap menolak. Contoh, maka mereka suka pakai aja 2 Korintus 7, 2 Korintus 8, 17. Pendeta harus beri upah. Itu waktu itu gerejanya susah. Gereja waktu di Timotius untuk mengembalakan sana jemaat itu susah. Maka gereja butuh uang. Karena bilang gereja butuh uang. Kalau kita pakai surat-surat Rasul Paulus, memang butuh uang gereja. Hamba Tuhan gak boleh. Kalau hamba Tuhan kenapa? Dia harus jadi pelayan, jadi babu. Saya harus jadi babu kalian semua. Saya harus jadi pelayan kalian semua. Maka saya gak boleh sakit hati buat kalian. Saya mau dimana kalian, saya bilang saya yang salah. Diinjak kalian, saya yang salah. Nanti anak saya gebuk kamu, ya. Terima kasih. Ya, anak saya gebuk kamu. Istri saya balas dendam. Saya bilang kurang ajar, pukul suami saya setengah mati pukul suami saya. Saya bilang pauco. Aja anaknya, ingat ya, bapak lu ternyata dipukul si aku. Lu ingat sampai gede. Oke, kita teruskan ya. Ayat 17. Oke, akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bakar. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban pembiring kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dia kasih tanah. Mau gak Nabi Elisa tanah? Hau cuan lo tanah, gila lo tanah. Ya, Gosip bilang, mana sedekahnya? Sedekahnya mana? Sedekah mana? Ya ini, mana ini? Tanah. Ngapain susah-susah kasih tanah? Ya, kasih tanah. Elisa gak mau Elisa. Apa gunanya tanah? Karena waktu perjanjian lama
Mereka itu mempersembahkan bukan tanah, mereka gak butuh tanah, mereka mau korban, yaitu kambing domba yang dibakar untuk persembahkan ungkapan kepada Tuhan. Itu lebih yang diutamakan. Tapi Naaman bilang, aku gak bisa. Kasihlah tanah supaya dipelihara kambing domba banyak. Ya. Uang gak mau, gak apa-apa. Tanah mau gak? Kasih satu pulau tuh. Banyak hamba Tuhan Pajangan terjebak di hari ini. Banyak hamba Tuhan terjebak di saat dalam titik tertentu. Karena banyak orang yang sakit sembuh, kanker apa sembuh. Sebenarnya yang sembuh bukan hamba Tuhan. Yang sembuh adalah Yahweh, yaitu Yesus Kristus. Bukan hamba Tuhan. Yang harus persembahkan kepada Yesus. Persembahan hatimu yang bertobat. Persembahan hatimu yang bertobat. Bawa jiwa kepada Kristus. Seperti apa yang dipesankan Kristus di Matius 28 ayat 19-20. Itu yang lebih benar. Itu yang harus kamu lakukan. Uang itu kalau kamu ada, buka gereja untuk orang ibadah. Berikan modal kepada gereja, berikan persembahan kepada gereja supaya gereja itu ada orang jiwa memuliakan Tuhan. Itu yang benar. Bukan kasih tanah. Oh, ini baru bangun ya, baru komplek nih, lagi cuan nih, ya baru apartemen tuh. Kita teruskan ya. Ayat yang ke 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Limon untuk sujud menyembah di sana, dan aku akan mengabdinya, sehingga aku menjadi pengabdinya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Limon itu. Kira Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Ayat 19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Apa namanya kuil Limon? Naaman bertobat. Naaman awalnya tidak percaya pada Allah. Akhirnya Naaman percaya dengan Allah. Karena dia melihat yang tidak bersembah apapun. Saudara-saudara, pertobatan Naaman ini ada sesuatu yang luar biasa. Ya, lewat siapa pertobatan Naaman? Lewat gadis Israel. Ya, dari gadis Israel. Dia seorang gadis Israel, gadis yang mencintai Tuhan, gadis yang sangat taat pada Tuhan melalui itu. Apa cerita ini selesai? Belum. Sedikit lagi kita teruskan. Mari kita baca ayat yang 20. Nah, ini adalah setelah pendeta jadi orang baik, pendeta jadi orang kudus, pendeta menjadi orang yang tidak mau terima uang. Nah, ini pekerja-pekerjanya nih. Nah, pekerja-pekerjanya nih. Pelayan-pelayannya nih. Ya, koordinator-koordinatornya, majelis-majelisnya. Nah, mulai nih. Melihat kan ada orang kaya datang dan sembuhkan, pendeta bilang, sudahlah pulang ya. Waktu dulu di sini gereja ada kasih 3 juta, saya suruh pulang, bilang goblok lah, tolol, aku dimaki-maki. Dulu dimaki-maki orang. Nah, berpikirlah. Ayo baca saudara baca aja nih. Ini menyangkut saudara, bukan menyangkut saya sudah selesai tadi. Ini sekarang menyangkut saudara. Baca 3, 2, 1. Berpikirlah baca terus ayat 21. Ayat 22 baca terus.
Terus, bab 3. Satu lagi. Siapa itu yang ambil uang? Siapa Gehazi itu? Siapa ambil uang? Siapa yang ambil uang lebih banyak daripada orang banyak di gereja dagang pakai nama pendeta? Tenang, nanti kau supaya saya berdoa. Kita dia nanti semua itu Pak Esen ngatur nanti. Saya supaya saya minta sama Tuhan. Tenang aja, kita dia aja dulu. Apa bedanya dengan Gehazi? Apa bedanya? Ya. Tenang aja. Pak Esen gak mau uang itu gak masalah. Memang dia gak mau perlu uang. Tapi gereja butuh uang. Nanti gue atur. Gue tahu sini nanti gue akan manage semua. Masuk ke gua aja. Nah ini yang terjadi. Ya. Elisa tahu? Tahu. Ayat 25 kita baca. Elisa. Elisa tanya dia, kemana aja kamu? Nah, banyak juga jemaat sih. Ya saya udah bosan dengan Pak Esen, ini tanah Pak Esen doain ya. Kalau jadi ini seperempat nanti kita bangun gereja. Kasih Pak Esen. Bos. Setelah bangun selesai, mana gerejanya? Udah diukur-ukur, gak cocok. Jadi gak bisa dulu, gak cocok. Ukurnya sekalian. Semua kayak gitu, bosan. Ya, saya jadi hamba Tuhan pun tahu apa gitu, tahu hatimu yang jahat itu, tahu hati yang jahat. Gehazi ini memang kamu dari mana aja? Pikir Elisa goblok? Elisa nggak goblok. Alkitab mengatakan setiap apa yang mau dikerjakan, Nabi itu pasti kasih tahu dulu. Tuhan pasti kasih tahu Nabi itu dulu. Ketika apa yang mau dikerjakan oleh jemaat di gereja, pasti Tuhan kasih tahu pada pendeta itu. Kalau pendeta itu tulus, pasti kasih tahu. Kalau pendeta itu bajingan dia nggak tahu karena dia berserahkan. Tapi kalau tulus pasti tahu. Akhirnya ada 26 apa yang terjadi? Tapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Dan ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun jantung, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Elisa tahu semuanya. Kamu terima itu semuanya. Maka apa yang dikatakan Elisa? Ayat terakhir, ayat 27. Kita baca bersama-sama. Siapa kita penyakitnya? Sampai kemana? Itu janganlah nipu pendeta, ya. Jangan nipu pendeta, jangan pakai nama saya nggak ikut. You dagang apa saya nggak tahu, you kok apa gue nggak tahu. Kenapa nama saya selalu di tengah-tengah, soal ikut lagi, saksi lagi. Saya sudah pergi, gue nggak mau. Nanti begini saksi saya nggak ikut. Nama sama bikin aja sudah jangan nama saya. Jangan, ya nanti sampai anak cucu itu kena. Yang menghukum bukan Nabi Elisa, yang hukum itu Tuhan. Nabi itu harus tulus. Soal pendeta itu harus tulus. Pendeta itu harus belajar itu tulus. Gak boleh lagi terima apapun. Itu harus belajar. Kalau dia masih mau. Oh hidup itu butuh uang. Siapa bilang hidup butuh uang?
Saya berkali-kali ngomong kenapa? Hidup gak butuh uang, hidup butuh makan. Bukan butuh uang, butuh apa? Makan. Nah kalau kita lapar, boleh kan kita makan sama orang? Boleh. Makan tuh butuh. Duit gak butuh. Kalau jadi pendeta, butuh apa duit itu? Nah, jadi makan butuh. Kasih pendeta makan, semua pendeta mati semua karena makan keras stroke semua. Karena dia gak mau duit, lu bawa dia ke restoran, kasih dia makan babi dan apa semua makan enak-enak. Padahal tinggi naik langsung besok mati. Puji Tuhan, belajar itu untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati semua saudaranya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Kira Tuhan yang menyertai semua umat-Mu untuk mengerti bahwa betapa kuasanya Tuhan, yaitu firman-Mu. Engkau adalah firman. Firman adalah Engkau Tuhan. Kita harus belajar untuk tunduk kepada firman, bukan perkataan manusia. Ketika firman yang kita taati, walaupun banyak hal yang tidak menyenangkan kita, tapi kita taat dan kita tunduk, maka kita akan melihat kemuliaan Allah menyertai kita semuanya. Berkati umat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa.